Dan ketika Mbak Sandra udah tepat di depan pintu kamar, Mbak Sandra melihat ada suatu sosok nenek-nenek. Rambutnya itu putih dan mekar, giginya itu hitam. Ya intinya menurut Mbak Sandra itu sosok yang menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan membawakan cerita dari Mbak Sandra dan Mas Iqbal di Depok, Jawa Barat. Yang mana pada kali ini mereka mengalami suatu kejadian yang menurut gue sangat horor saat menempati rumah yang ia beli. Kejadiannya belum terlalu lama, sekitar tahun 2013. Jadi gini, rumah Mbak Sandra dan Mas Iqbal ini berada di ujung jalan, tepat di depan pertigaan. Jadi mereka ini membeli rumah di sebuah komplek perumahan di Bekasi. Bahkan bagi sebagian orang menyebutnya rumah tusuk sate adalah sebuah mitos. Ya biasanya rumah tusuk sate ini kan dikenal angker. Si Iqbal sendiri bekerja sebagai seorang security di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan Mbak Sandra hanya ibu rumah tangga. Mereka juga udah mempunyai anak yang waktu itu usianya sekitar 2 tahun. Nah, pada awalnya mereka ini tinggal di rumah kontrakan di daerah Jakarta Timur, yang nggak terlalu jauh dari tempat kerjanya Mas Iqbal, mungkin sekitar 1 kilo. Mereka pun menjalani kehidupan seperti biasanya, sampai akhirnya Mas Iqbal mendapati telepon dari kakaknya yang ada di Semarang. Dan mereka memberitahukan sebuah kabar bahwa rumah yang sepeninggalan orang tuanya Mas Iqbal di Semarang sudah hampir laku terjual. Oh iya, orang tuanya Mas Iqbal ini sudah meninggal ya, dua-duanya. Dan Mas Iqbal sendiri diminta untuk datang ke Semarang untuk menandatangani surat ahli waris. Mas Iqbal ini 3 bersaudara. Jadi nantinya setelah rumah itu dijual, hasilnya akan dibagi 3. Nah, sebelum meninggal, ibunya Mas Iqbal sempat berpesan, kalau memang nggak bisa bangun rumah di sekitar sini, mending dijual aja katanya, terus dibagi 3. Tapi mereka ini mengharuskan untuk membeli rumah di tempat yang mereka mau. Rumah orang tuanya Mas Iqbal ya seperti rumah zaman dulu pada umumnya. Rumah yang gak terlalu besar tapi halamannya luas. Jadi harga jualnya juga lumayan tinggi. Singkat cerita, proses jual beli pun selesai dan Mas Iqbal udah menerima uangnya. Yang jelas, kata Mas Iqbal sendiri uangnya masih belum cukup untuk membeli rumah di Jakarta pada tahun itu. Ya walaupun hanya kurang sedikit. Tapi balik lagi, karena Mas Iqbal juga menyesuaikan dana yang ada, jadi dia memilih rumah di luar Jakarta yang masih terjangkau dari tempat kerjanya. Singkat cerita, sekitar 1 bulan sejak Mas Iqbal menerima uang warisan tersebut, ia belum mendapatkan rumah untuk dibeli. Dan akhirnya, teman kerjanya Mas Iqbal menyarankan untuk membeli rumah di dekat rumahnya. Masih satu daerah, tapi beda bloknya aja. Seminggu kemudian, Mas Iqbal dan Mbak Sandra langsung menghubungi pihak pengembang. Dan dalam tempo yang cukup singkat, mereka sudah bisa membeli atau menempati rumah itu. Namun ada beberapa penambahan finishing yang menggunakan uang Mas Iqbal pribadi. Awalnya nggak ada yang aneh dari rumah itu. Dari segi bangunan yang udah terbilang modern, nggak terlalu besar juga. Rumahnya ada 1 ruang tamu dan 2 kamar tidur. Di belakang dapur dan kamar mandinya tentunya. Oh iya, karena anaknya Mbak Sandra itu masih umur 2 tahun, mau gak mau mereka tidur bersamaan. Jadi kamar yang satunya itu dibiarin kosong gitu aja. Dan ada 1 pintu untuk ke halaman belakang. Ada space kosong di sana, sekitar 2 kali 6 meter luasnya, buat tempat menjemur pakaian. Mbak Sandra juga suka cukup ramai daerahnya di sana pada siang hari. 2 minggu mereka tinggal di sana, ya tidak ada masalah apa-apa. Mbak Sandra juga nyaman beradaptasi dengan tetangga di sana. Mbak Sandra pun tidak sempat kepikiran bakal terjadi hal-hal yang aneh nantinya. Tapi setelah Mbak Sandra
selalu merasa hawa di rumahnya itu terasa panas. Bahkan dia sampai pasang 2 buah kipas angin di kamarnya, tapi masih terasa gerah. Tapi ya itu tadi, dia mikirnya ya logis-logis aja, nggak mungkin karena di daerahnya itu memang panas. Nah, tapi dia sering kali ngerasa takut kalau ditinggal Mas Iqbal waktu kerja shift malam. Kayak ada hawa yang agak mencekam gitu. Nah, kalau udah jam 9 malam nih, itu suasananya sepi banget, hening suasana perumahannya. Entah hari keberapa, Mbak Sandra juga lupa. Tapi pada siang itu, sekitar pukul 11, dia lagi setrika baju di ruang tamu. Tiba-tiba, anaknya itu berjalan menuju kamar yang kosong. Awalnya, Mbak Sandra membiarkan hal itu karena dia udah mastiin gak ada barang-barang berbahaya di sana. Kata dia, ya udahlah biarin aja, kayak gitu. Tapi ada satu keanehan yang membuat Mbak Sandra menghentikan aktivitasnya siang itu. Terdengar dari dalam kamar anaknya itu tertawa terbahak-bahak seperti ada yang ngajak main. Pintu kamarnya juga nggak ditutup rapat. Ya mungkin masih ada celah lah sekitar 20 cm. Lagi-lagi dia ngeliat kalau anaknya itu ketawa lagi girang banget. Lalu dia sempat ngomong dalam hatinya, ini ngomong sama siapa ya anak gua? Dan pada saat itu dia langsung matiin setrikaannya, langsung menuju kamar kosong. Begitu sampai di sana, ya nggak ada apa-apa. Cuma terlihat anaknya duduk sambil bawa mainan bonekanya. Mbak Sandra pun nggak pikir panjang, langsung gendong anaknya keluar dari kamar itu. Dan malam harinya, anaknya Mbak Sandra pun demam. Tapi setelah dibawa ke dokter 2 hari kemudian, anaknya itu pulih kembali. Mbak Sandra dalam hatinya bertanya-tanya, sosok Nini yang dimaksud anaknya itu siapa? Karena pada saat kejadian di dalam rumah kosong, anaknya itu sempat berbicara kepada seorang Nini-Nini. Tapi nggak tahu Nini itu siapa. Lantas dia pun berinisiatif untuk nanya ke suaminya. Tapi Mas Iqbal pun dengan santai menjawab, mungkin aja keluarganya yang udah nggak ada, itu yang menghantuinya. Dan anaknya lagi kecapean aja. Beberapa hari setelahnya, tidak ada lagi kejadian atau hal-hal aneh yang terjadi. Tapi cuma bertahan beberapa hari aja. Malam itu Mbak Sandra ingat malam Rabu waktu masih Iqbal shift malam sekitar jam 11. Dia tiba-tiba kebangun dan kaget. Anaknya nggak ada di sebelahnya. Mbak Sandra pun keluar kamar dan langsung berinisiatif untuk menuju kamar yang satunya. Udah sampai di depan pintu, tiba-tiba terdengar lagi anaknya ini ketawa-tawa sama seperti tempo hari. Lagi-lagi pintunya ini nggak ditutup sama sekali. Dan anehnya, kenapa anaknya Mbak Sandra yang baru berumur 2 tahun bisa membuka pintu kamar tersebut? Walaupun pintunya juga tidak dikunci. Tapi ini suatu hal yang baru ditemui oleh Mbak Sandra. Kok bisa anakku membuka pintu sendiri? Padahal megang handle aja belum sampai. Dan yang bikin Mbak Sandra ini bener-bener ketakutan. Di sela-sela tertawanya, anaknya ada suara lain. Ya, suara itu adalah suara seorang nenek-nenek yang sedang bernyanyi. Mbak Sandra pun yang mulai gemeteran terus ngomong dari depan pintu, kalau emang neneknya kangen, tolong untuk lihat aja dari jauh, jangan memperlihatkan wujudnya, yang mana ibunya ini sangat ketakutan. Pikiran Mbak Sandra udah campur aduk kala itu. Mbak Sandra sempat diam selama kurang lebih 5 menit di depan pintu kamar, sampai akhirnya dia mengumpulkan keberaniannya untuk masuk ke kamar itu. Naluri seorang ibu buat lindungin anaknya itu lebih besar daripada rasa takutnya. Dan ketika Mbak Sandra udah tepat di depan pintu kamar, Mbak Sandra melihat ada satu sosok nenek-nenek. Rambutnya itu putih dan mekar, giginya itu hitam. Ya intinya menurut Mbak Sandra, itu sosok yang menyeramkan. Itu nyengir ke arah Mbak Sandra sambil uncang-uncang angge ke anaknya. Mbak Sandra sempat kaku selama beberapa detik melihat sosok nenek tersebut. Pas Mbak Sandra ngedepin matanya, dia itu udah gak ada. Terlihat cuma anaknya aja yang sedang tertidur. Nggak pakai basa-basi, Mbak Sandra langsung gendong anaknya dan membawanya ke kamar yang satunya. Mbak Sandra pun mikir, masa iya ibu seserem itu? Dia pun kebingungan, mesti harus gimana. Mas Iqbal ditelepon gak diangkat-angkat. Mau ngungsi ke rumah tetangga juga gak enak, udah larut malam. Mau ke rumah temennya Mas Iqbal, tapi berbeda jauh bloknya. Beresiko juga. Akhirnya, Mbak Sandra memilih tidur dan mengunci pintu kamar sampai akhirnya Mbak Sandra pun kesiangan. Dia bangun sekitar jam 7 pagi. Pada waktu itu, Mas Iqbalnya udah sampai di rumah dan berkata, kenapa Sandra belum bangun juga? Udah jam segini. Kebetulan,
Dia juga membawa kunci cadangan, jadi tidak perlu lama-lama menunggu Mbak Sandra untuk keluar. Tidak beberapa lama, Mbak Sandra bangun dan bilang ke suaminya kalau dia lupa mengadakan acara kendurian. Ya, kendurian itu menurut beberapa adat di daerah Mas Iqbal adalah semacam doa bersama dalam bentuk syukuran atau apapun itu. Intinya mengundang warga sekitar untuk sama-sama menyantap hidangan di rumahnya Mas Iqbal. Pada keesokan harinya, mereka menggelar acara syukuran selamatan di rumahnya. Ya nggak banyak sih, ngundangnya cuma sekitar warga rumah, Pak RT dan beberapa temannya Mas Iqbal aja yang hadir. Setelah acara tersebut diadakan, teror itu pun berhenti. Tapi hanya sekitar 4 hari. 4 hari setelah acara tersebut, ada lagi satu keanehan. Malam itu, sekitar pukul setengah 11 malam, Mas Iqbal dan Mbak Sandra udah bersiap mau tidur. Tiba-tiba pintu rumah ada yang mengetok dan seperti ada yang ngomong kalau pesanannya udah siap. Mas Iqbal pun keluar dan membuka pintunya. Terlihat di depan rumah ada seorang pedagang nasi goreng yang membawa sepiring nasi goreng dan 2 buah telur ayam. Sempat terjadi kebingungan antara Mbak Sandra dan Mas Iqbal karena mereka bingung siapa yang memesan makanan. Padahal jelas-jelas mereka berdua tidak memesan apapun. Tapi kata penjual tersebut bahwa di dalam rumah inilah seseorang ada yang memesan dan memberitahukan bahwa yang memesan adalah seorang wanita parubaya sekitar umur 50 tahun ke atas. Pakai baju kebaya khas yang dipakai nenek-nenek lah seperti itu. Nah, tadinya si nenek ini bayar menggunakan uang besar. Cuman karena tidak ada kembaliannya, jadi dia balik dulu ke rumah itu untuk ambil karena tidak ada recehan. Karena si nenek ini tidak kunjung keluar, pedagang tersebut pun inisiatif untuk langsung ngasih makanannya sembari menagih uangnya. Mas Iqbal pun diam sejenak, lalu menjelaskan ke pedagang tersebut bahwa mereka ini cuma tinggal bertiga sama anaknya, nggak ada lagi selain itu. Dan bilang juga kalau emang ada seorang nenek yang memesan, tolong untuk tidak ditanggapi karena mungkin saja itu adalah setan. Akhirnya mereka pun duduk di depan teras bersama pedagang itu sambil ngobrol-ngobrol dan menunggu piring nasi goreng yang dipakai Mas Iqbal sampai Mas Iqbal selesai makan. Ngobrolnya pun asik karena sama-sama orang Jawa yang sedang merantau. Nah, pada malam harinya sekitar pukul 1 dini hari, giliran Mas Iqbal lah yang kebangun karena mendengar suara mainan yang berbunyi dengan sendirinya. Bukan mainan ya, tepatnya sepeda roda 3 milik anaknya Mas Iqbal. Nah, mainan yang dipencet gitu di depannya itu berbunyi sendiri. Posisi sepedanya anaknya itu ada di ruang tengah, jadi tepat berada di sebelah kamar Mas Iqbal. Mas Iqbal pun pada saat itu keluar kamar dan memastikan takut terjadi sesuatu. Di sana kondisi gelap karena lampunya dimatikan. Ketika Mas Iqbal nyalain lampunya, tidak ada siapapun di ruang tengah. Malam itu suasana sangat hening. Baru aja Mas Iqbal mau masuk ke dalam kamar, tiba-tiba dari arah depan rumahnya seperti ada 3 atau 4 orang lebih yang ngobrol di sana. Suasananya cukup rame. Mas Iqbal pun gak ngerti ini orang ngomongin apa. Akhirnya dia berjalan menuju pintu depan. Suaranya makin terdengar keras. Lalu dalam hatinya berkata, ini siapa sih malam-malam gini ngobrol di depan rumah? Ganggu aja. Tapi pada saat itu dia nggak langsung buka pintu, melainkan ngintip dari jendela. Setelah dia membuka gordennya, tidak ada siapa-siapa di sana dan suasana kembali hening. Lalu dia kembali berkata dalam hatinya, ada yang gak beres ini rumah. Keesokan paginya, Mas Iqbal pun bertanya kepada teman sekuritinya yang terlebih dahulu tinggal di sana, kenapa hal aneh selalu terjadi padanya. Tapi security menampilkan hal tersebut dan mengatakan kalau Mas Iqbal orang kuno yang hanya percaya mitos belaka. Mas Iqbal pun masih bingung dan belum mendapatkan jawaban yang pasti. Dan malam itu juga entah jam berapa, Mas Iqbal terbangun dan mendengar seperti ada orang yang menyapu di depan rumahnya. Sedangkan anak dan istrinya masih terlelap tidur. Tidak seberapa lama, suara itu menghilang dan hening kembali. Dia mulai agak sedikit tenang dan akhirnya tertidur. Gak sampai di situ, Mas Iqbal juga mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan dalam tidurnya. Awalnya, dia mendengar suara tertawa nenek-nenek, tapi pelan. Suaranya juga tidak mengagetkan dengan sosok nenek-nenek yang tiba-tiba muncul. Cara munculnya pun aneh. Jadi,
kepala si nenek yang menggantung terbalik dari atas ke bawah. Yang membuat Mas Iqbal kaget dan terbangun. Akhirnya dia benar yakin bahwa rumah yang ditempatinya itu tidak beres. Karena sebuah rentetan kejadian mistis yang dialami Mbak Sandra dan keluarganya. Terlebih mereka takut ada sesuatu yang terjadi pada anaknya. Akhirnya keesokan paginya Mbak Sandra dan Mas Iqbal langsung beres-beres untuk tinggal di rumah ibunya Mbak Sandra. Sesampai di sana, bapak ibunya Mbak Sandra itu malah senang dan bilang bahwa mereka akan menginap di sini beberapa hari mendatang. Setelah sampai di dalam rumah, ibunya bertanya kembali apa yang terjadi. Singkat cerita, ibunya menjelaskan kalau rumah itu adalah rumah tusuk sate yang mana memang terkenal angker. Selama di rumah, mereka tidak lagi menemui kejadian-kejadian horor. 1 tahun pun berlalu. Setelah rumah itu dibiarkan kosong, akhirnya ada seorang pembeli yang berminat membeli rumah tersebut. Kita sebut di sini dengan nama Pak Burhan. Mas Iqbal yang menyadari gelagat Pak Burhan yang agak aneh, lantas bertanya, ada apa yang terjadi? Pak Burhan menjawab kalau dia memang sudah tahu apa yang terjadi dengan rumah itu dan tahu cara mengatasinya. Dan akhirnya, setelah Mas Iqbal menjual rumahnya, ia pun kembali membeli sebuah rumah di Depok, Jawa Barat dan langsung mengadakan acara ruatan tidal seperti rumah sebelumnya. Dan sampai cerita ini diturunkan, Mas Iqbal dan Mbak Sandra tidak pernah atau belum pernah lagi mengalami kejadian mistis di rumah barunya. Tapi ada satu keanehan, entah ada keturunan atau gimana, anak Mas Iqbal dan Mbak Sandra setelah kejadian itu, dia menjadi sensitif dengan sesuatu hal yang gaib. Seperti melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Dalam artian, bisa melihat makhluk astral. Ya segitu aja kiriman dari Mbak Sandra dan Mas Iqbal di Depok, Jawa Barat. Semoga dapat menghibur teman-teman semuanya. Gua Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.